Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan peserta didik kelas 9 di tahun ajaran baru, yakni di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan yang lebih baik lagi. Apapun itu yang terbaik untuk kalian, dan lebih-lebih yang utama ini adalah kesehatan ya, karena kita dihadapkan kondisi yang seperti ini lagi yang menjadikan kita belajar secara virtual kembali. Saya harap nanti anak-anak kelas 9 tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang siswa dengan baik. Mari kita memperbaiki diri dengan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Baik, di video ini saya akan menjelaskan apa itu kontrak belajar yang akan kita laksanakan selama 1 semester. Sebelumnya, saya ingin perkenalan dulu. Mungkin banyak anak-anak sudah tidak asing lagi dengan wajah saya, namun ada beberapa siswa yang belum tahu dengan nama saya. Jadi, tak kenal maka kita kenalan. Nama saya Dwi Rinda Sri Mulyani. Anak-anak bisa panggil saya dengan Bu Rinda. Saya mengajar di bidang studi IPA. Jadi, saya akan mendampingi kalian dalam belajar IPA. Nah, kontrak belajar. Apa itu kontrak? Kenapa harus ada kontrak belajar? Nah, ini kontrak belajar ini kesepakatan ya, yang akan kita jalankan selama pembelajaran. Apa saja itu? Ini ada materi yang akan kita pelajari di kelas 9 semester ganjil. Ada 5 materi ya. Yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, pewarisan sifat makhluk hidup. Yang keempat, listrik statis. Nanti kita akan belajar listrik. Dan yang terakhir, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5 bab atau 5 kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Selanjutnya, kalender kegiatan belajar mengajar semester ganjil ini akan dilakukan penilaian harian. Jadi penilaian harian ini dilaksanakan setelah kalian selesai dalam 1 bab. Seperti misalnya kalian sudah selesai melaksanakan pembelajaran 1 bab di KD 3.1. Nah, itu akan diadakan penilaian harian 1. Nah, ini ada 5 ya, karena kita ada 5 KD atau 5 bab dalam semester ganjil ini. Ada PH1, PH2, PH3, kemudian setelah PH3 akan diadakan penilaian tengah semester, kemudian PH4, PH5, dan penilaian akhir semester. Setelah semua materi selesai ini ya, seperti biasanya, saya pikir kalian sudah paham. Nah, yang selanjutnya penilaian. Ini ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sikap. Nah, penilaian pengetahuan ini diambil dari penilaian harian kalian ya. Jadi, usahakan kalau waktunya penilaian harian ya kalian melaksanakan dengan baik. Kemudian tugas. Nah, tugas ini bisa diambil dari tugas-tugas harian kalian selama pembelajaran daring gitu ya. Tugas-tugasnya silakan dikumpulkan, jangan sampai terlambat ataupun tidak mengumpulkan tugas. Kemudian PTS, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini nanti akan saya ambil dari diskusi dan praktikum sederhana. Praktikum sederhana ini praktikum yang sekiranya bisa dilaksanakan di rumah masing-masing ya, karena kita kan secara daring di rumah, secara virtual. Nanti insya Allah ada beberapa praktikum sederhana yang bisa dijalankan di rumah masing-masing. Dan yang terakhir adalah sikap. Ada sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur ya, saya harap nanti anak-anak tetap jujur dalam melaksanakan tugasnya sebagai siswa.
Jangan seperti contoh tugas punya temennya, kemudian dijiplak dan dikirimkan ke saya dengan mengasih nama Anda ya, nama anak-anak. Diusahakan jujur, kemudian disiplin. Disiplin dalam artian, kalau waktunya mengumpulkan tugas, ya mengumpulkan tugas. Kalau waktunya belajar, ya silahkan belajar. Jangan sampai mengumpulkan tugas itu ditunda-tunda dan keesokan harinya baru dikumpulkan ya. Saya tidak menerima yang seperti itu, kecuali kalau Anda atau kalau kalian izin ya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Saya harap kalian itu mengetahui tanggung jawab kalian sebagai siswa yang belajar, melaksanakan tugasnya lebih baik lagi. Kemudian aturan dan ini ada bahagia, disiplin, aktif, dan sopan. Yang pertama, kalian harus bahagia. Kenapa? Kita ambil yang paling sederhana terlebih dahulu. Kalian ketika mulai belajar, kalian harus bahagia. Bagaimanapun caranya, diusahakan untuk bahagia ya. Karena bahagia ini penting. Dengan kita bahagia di awal akan memberikan efek atau memberikan dampak positif, aura positif di kalian, pikiran kalian, secara tidak sadar ya. Karena dengan bahagia, kita lebih mudah belajar dan mengingat sesuatu. Karena kita senang, hati kita senang, pikiran pun tenang. Jadi gampang untuk menyerap materi-materinya. Dan yang kedua, disiplin. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, disiplin dalam pengumpulan tugas maupun disiplin dalam waktu belajar kalian. Kemudian aktif. Aktif ini ada aktif di kelas, aktif mengumpulkan tugas, keaktifan ya. Paling utama. Aktif ini sangat diperlukan sekali dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi belajar secara virtual. Dan yang terakhir, sopan dan santun. Saya harap karena sampean semua adalah siswa-siswi madrasah, saya harap kita bisa berperilaku yang sopan dan santun karena kita mencerminkan siswa madrasah. Saya lebih senang siswa saya yang kurang pemahamannya tapi dia sopan santun daripada dia mau sepandai apapun setinggi langit tapi dia tidak mempunyai sopan dan santun. Jadi sampean sopan santun terhadap temannya, terus terhadap yang lainnya. Saya juga sopan dengan kalian sebagai siswa, kalian juga sebaliknya ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan terkait kontrak belajar. Dan terima kasih, saya harap kita menjadi lebih baik lagi ya. Dan tetap jaga kesehatan, jaga sistem imun tubuh kita ya. Terima kasih, selamat belajar di rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.